di atas itu lupa lagi tuh yang guidance-nya itu Proper ngasih tahu ke saya ternyata persoalan nuklir itu kan dari yang high temperatur atau kalau yang udah optimal kita atur ke bawah itu yang paling pekerjaan paling sulit. Sementara pembangkit lain kan ngaturnya dari bawah ke atas gitu. Iya. Nah, itu baru saya pahami secara baik sehingga hal-hal tersebut memang banyak digunakan dalam beberapa pemikiran terkait dengan kasus-kasus kecelakaan khususnya. Jadi ngendalin kalori yang sudah gede gitu atau jumbo jet ya, A380 tuh turunnya tuh oleng gitu. Nah, saya harus ngatur supaya dia landasannya turun landasan lebih bagus. Kira-kira itu gambaran yang saya dapetin sekarang yang harus saya pahami tentang bagaimana sih mengelola thermal management untuk persoalannya ini. Kira itu. Mungkin teman-teman yang lain persoalannya kan di sini risetnya saya lihat dibalik tuh. Dari nol dipanasin ke atas. Kalau kami kan dari panas tinggi turunin ke bawah. Tapi gimana turunnya supaya selamat? Jadi kayak bawa jumbo jet tuh A380 tuh. Lagi kena angin gitu kan atau transient. Dan ada hal yang cukup menarik karena di awal saya sekolah ke sini pengen mempelajari atau mencari korelasi terkait kecelakaan Thermal Island tahun 79, Prof. Di ada teras reaktor relay udah ngumpul di bawah tapi ternyata bejana reaktornya nggak jebol gitu. Nah itu makanya salah satu kontribut saya jadi minder ilmiah itu pas bulan Maret 2011 Fukushima terjadi, ternyata apa yang selama ini nggak pernah kita bayangkan terjadi, semua reaktor jebol, malah reaktor vesselnya. Seakan-akan apa yang kita teliti gagal gitu. Tapi lambat tahun semakin banyak dipublish hasil investigasi di lapangan, memang ternyata ada tipe yang membedakan antara reaktor vessel yang di Thermal Island dengan yang di Fukushima. Fukushima itu boiling water reactor. Jadi memang di bagian bawahnya itu memang banyak peralatan untuk instrumentasi karena memang dia kendaliin dari bawah. Kalau PWR itu dari atas. Sehingga juga ke depan penelitian saya justru mungkin setelah lulus bakal lebih banyak lagi malah untuk menginvestigasi Fukushima. Jadi akhirnya ya alhamdulillah semangat lagi tuh. Jadi ini baru-baru starting point lagi. Kira-kira seperti itu, Prof. Gue udah keburu mati tuh. Moga aja nggak, Prof. Menyaksikan PLTN dibangun kan salah satu cita Prof Ralin. Minimal peletakan batu pertama aja gitu. Ya, karena kan masa pembangunan itu 5 tahun tuh. Reaktor tuh paling lama di dunia itu untuk membangun pembangkit itu reaktor nuklir. Itu kira-kira Prof tanggapan saya. Hari ini mau makasih banget jadi di fresh lagi kepala saya itu. Udah gue memahami transfer apa. Ya, tapi Mulia ini pemalas. Iya, lazy, Bro. Kalau saya ngomel-ngomel jangan dimasukin ke hati. Nggak ada maksud jelek pokoknya. Justru ya beruntung banget tuh punya profesor yang bawel. Kalau saya ini pengagum nuklir. Kenapa coba? Ini masalah energi, Pak ya. Kita tuh membangkitkan energi itu susah. Mindahin sebetulnya ya. Mengkonversi energi itu susah. Nah, magicnya tuh justru ada di nuklir itu. Makanya saya bilang kan reaksi kimia sebetulnya. Itulah yang akan mengagetkan kita. Tapi ya dengan demikian kalau menurut saya sebetulnya manusia nggak begitu kuat terhadap energi loh. Buktinya tuh dia bisa tuh gitu kan. Waktu cepat, pendek, reaktif, gede, langsung panas bahkan menjadi bom ya. Itu kan soal maksudnya aja tuh. Tujuannya mau jelek atau baik gitu kan. Nah, kita yang mesti nemenin dia gitu. Kita mesti nemenin dia untuk bisa handling. Karena sebetulnya bukan urusan dia tuh membangkitkan. Karena itu susah, kita panjang tuh. Mengkonversi lah, air lah, ini lah, PLTA lah. Dia sederhana aja, cuma sekian kilo, panas udah kayak gitu. Nah, bisa nggak lo kemudian membantu untuk mengendalikannya? Memang juga kita mesti bareng-bareng tuh. Tapi kembali saya bilang soal sukses atau enggaknya kemudian kan berkaitan dengan yang lain-lain. Semuanya tuh jadi penting. Orang Korea tuh sama mulainya sama kita tahun 85. Iya, malah belajar di kita dulu. Pernah. Gitu. Sekarang kita kembali. Ya karena saya banyak teman orang Korea dulu, kelihatan betul mereka mulai belajar. Sekarang dia nawarin, mau bangun deh, saya bangunin. Gitu. Bahkan dia mau ngajarin sama kita sekalian sosialisasinya gini nih caranya. Nah, dia mau ngajarin tuh, karena dia juga harus sosialisasi, Pak. Nah tapi kemudian seperti Anda bilang tadi, ini terlalu dipolitisasi di negara kita ini. Kalau saya kan ngelihatnya dari sisi keperluan energi negara ini.
Nah, kalau mereka ada melihatnya dari bisa nggak dia berkuasa terus, gitu kan, lain kita tujuannya. Beda. Nah, seringkali kemudian kalau gitu kita harus kuasa dong. Nah, ini dia nih. Untuk kuasanya metodologinya menggunakan segala cara, itu dia tuh yang kurang bagus, termasuk cara-cara yang haram kan gitu. Dan keadaan ini udah susah sekarang ini. Tapi sekalipun demikian, kalau menurut saya itu dia tadi Pak, Allah punya mau sebetulnya. Anda tinggal berdoa saja. Ntar dia kasih ide, gini loh caranya. Sebentar Pak. Jadi memang harus berdoa. Emang energi yang diciptakan? Enggak. Dia udah ada. Allah udah kasih kepada Anda. Tinggal kita nih bagaimana mengkonversinya dari orang masa adalah energi. Anda susulit apa gitu? Ini semua energi nih. Yang Anda lihat semuanya energi. Bahkan lebih dari itu. Frekuensi itu energi. Susah kan Anda ngebayangin. Nah, terus saya ciptain sendiri itu satu. Jiwa Anda, ruh Anda itu energi. Udah pasti Pak. Itu sebuah bentuk yang lain aja. Makanya nggak pernah hilang dia sebetulnya. Ini dia intinya, nggak pernah hilang itu. Di hari kiamat urusan Tuhan deh. Tapi dia ada terus sebetulnya. Plato udah tahu dari dulu tuh. Tahun minus 500 dia udah tahu. Karena itu dia nulis. Yang hidup itu adalah yang ada di imajinasi Anda. Tidak akan pernah mati. Dia bilang begitu. Berarti eksistensi akhirat itu udah ada apa dia? Boleh diskusi apa aja sama saya ini? Hari itu mulai.